Makna hakikat ma'rifatullah. KSN Nisa ayat 61-71. Ayat 61. Apabila dikatakan, marilah kepada apa yang diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka berpaling. Hakikat penyakit hati terbesar dalam jalan ma'rifat adalah pembangkangan batin, yakni ketika seseorang tahu kebenaran tetapi enggan mengikuti cahaya itu. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa hati yang kenal Allah selalu condong kepada wahyu, bukan kepada hawa nafsu. Berpaling adalah tanda hati yang tertutup dan berat menerima petunjuk. Ayat 62. Bagaimana jika mereka ditimpa musibah karena ulah mereka sendiri, lalu mendatangimu untuk bersumpah bahwa mereka menghendaki kebaikan. Hakikat ayat ini menunjukkan sifat manusia yang berdalih, menyalahkan keadaan, dan menciptakan pembenaran batin. Dalam ma'rifat, hamba harus jujur. Musibah sering lahir dari penyimpangan hati sendiri. Kejujuran batin adalah awal perjalanan menuju Allah. Ayat 63, Allah mengetahui isi hati mereka, maka berpalinglah darinya dan nasihatilah mereka. Hakikat Allah memperlihatkan bahwa ilmu nia menembus batin manusia. Bagi seorang salik, ini menanamkan rasa malu haya, karena tiada rahasia yang tersembunyi darinya. Ayat ini juga mengajarkan kelembutan dalam berdakwah, membimbing hati yang gelap dengan hikmah, bukan kemarahan. Ayat 64, kami tidak mengutus Rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Hakikat taat kepada Rasul berarti menjadikan akhlak dan sunnahnya sebagai cahaya perjalanan ruhani. Siapa yang kembali kepada Rasul dengan hati yang jujur akan mendapatkan ampunan Allah. Dalam ma'rifat, Rasul adalah cermin kejernihan jiwa, jalan paling lurus menuju Allah. Ayat 65, tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, lalu menerima dengan lapang dada. Hakikat iman adalah penyerahan total taslim bagi seorang salik. Ayat ini menunjukkan bahwa ma'rifat tidak akan masuk ke dalam hati yang masih mempertahankan ego dan kehendak pribadi. Ketundukan hati kepada keputusan Allah adalah tanda kedewasaan spiritual. Ayat 66, seandainya kami perintahkan, bunuhlah dirimu, atau keluarlah dari kampungmu, niscaya sedikit yang melakukannya. Hakikat ayat ini mengisyaratkan beratnya mujahadah, pembunuhan terhadap ego dan hawa nafsu. Ma'rifatullah mensyaratkan mati sebelum mati, yakni mematikan keinginan yang menghalangi cahaya Allah. Sedikit yang sanggup, karena ini adalah jalan orang-orang khusus. Ayat 67, jika mereka melakukannya, itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Hakikat menundukkan ego, menghasilkan kekuatan ruhani dan keteguhan iman. Siapa yang berani melawan dirinya sendiri akan ditinggikan derajatnya dan dilapangkan hatinya oleh Allah. Mujahadah adalah pintu ma'rifat. Ayat 68, dan pasti kami beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Hakikat janji Allah, barang siapa bersungguh-sungguh menkarenia, akan dituntun menujunya. Hidayah hakiki turun kepada hati yang jernih, teguh, dan mau berjuang mengikis nafsu. Dalam hakikat, Siratal Mustaqim adalah jalan kedekatan batin dengan Allah. Ayat 69, orang yang taat akan bersama para nabi, syidihin, syuhada, dan salihin. Hakikat ayat ini menyingkap tingkatan kedekatan ruhani. Orang taat akan ditempatkan bersama golongan yang hatinya suci dan bercahaya. Dalam ma'rifat, persahabatan batin dengan para syalih dimulai sejak di dunia melalui dizik, amal, dan hati yang hidup. Ayat 70, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Hakikat kedekatan kepada Allah adalah karunia, bukan semata hasil amal. Namun karunia itu diberikan kepada hati yang merendah, ikhlas, dan bersungguh-sungguh. Ma'rifatullah menekankan bahwa apapun yang dicapai seorang hamba adalah murni pemberian ilahi, bukan kebesaran dirinya. Ayat 71, wahai orang-orang beriman, bersiap-siagalah. Hakikat dalam konteks hakikat, kesiapsiagaan adalah jihad batin, kewaspadaan terhadap godaan dunia, syahwat, dan bisikan nafsu. Hidup adalah medan perang. Musuhnya adalah
ego. Ma'rifatullah menanamkan kewaspadaan terus-menerus, agar hati tidak lengah dari ingat kepada Allah. Kesimpulan hakikat ma'rifatullah, ayat 61-71. 1. Hati yang berpaling dari wahyu tidak akan merasakan cahaya ma'rifat. 2. Kejujuran batin adalah fondasi spiritual. 3. Allah mengetahui rahasia hati. Rasa malu, kepo dunia adalah benteng ma'rifat. 4. Sunnah Nabi adalah cahaya yang menuntun ruh. 5. Penyerahan total adalah tanda iman yang sebenar-benarnya. 6. Mujahadah melawan ego adalah inti perjalanan menuju Allah. 7. Keselamatan dan petunjuk adalah karunia, bukan klaim. 8. Siap siaga berarti menjaga hati dari kelengahan dan nafsu. Ayat 72. Di antara kalian ada yang berlambat-lambat enggan berjuang. Hakikat ayat ini mengungkapkan sifat jiwa yang berat menuju kebaikan, tetapi ringan menuju kemalasan. Dalam ma'rifat, ini adalah tanda nafsu amarah, jiwa yang mengajak pada kelemahan, penundaan, dan berhenti di tengah jalan. Seorang salik harus melawan sifat ini dengan himmah semangat ruhani, agar tidak tenggelam dalam kelalaian. Ayat 73, jika kalian mendapat karunia, ia berkata, seandainya aku ikut, aku akan mendapat bagian besar. Hakikat, nafsu yang tidak mau bersusah payah tetapi ingin hasil besar, adalah penyakit batin. Dalam hakikat ma'rifatullah, hamba diajarkan bahwa kemuliaan datang setelah perjuangan, bukan sekadar berharap nasib. Siapa yang tidak berjuang melawan hawa nafsunya, tidak akan merasakan manisnya ma'rifat. Ayat 74, hendaklah orang yang menjual kehidupan dunia demi akhirat berperang di jalan Allah. Hakikat, jihad terbesar adalah jihad melawan diri sendiri. Jihad an-nafs, perang di jalan Allah, berarti melepaskan dunia dari singgasana hati, bukan sekadar memerangi musuh lahiriah. Dalam ma'rifat, menjual dunia berarti mengutamakan cahaya Allah daripada rayuan duniawi. Ayat 75, mengapa kalian tidak berjuang demi orang lemah laki-laki, wanita, dan anak-anak? Hakikat, ini mengisyaratkan kewajiban membela yang lemah dalam diri, akal yang tertindas oleh hawa nafsu, hati yang tertekan oleh dosa, ruh yang terpenjara oleh kelalaian. Seorang salik harus membebaskan bagian dirinya yang lemah dari dominasi ego, agar cahaya ma'rifat memancar. Ayat 76. Orang beriman berperang di jalan Allah, sedangkan orang kafir di jalan tagut. Hakikat, setiap amal lahir adalah cermin dari perang batin. Berperang di jalan Allah berarti menjalani hidup dengan kesadaran, kejujuran, dan tauhid. Berperang di jalan tagut berarti mengikuti dorongan ego, syahwat, dan kesombongan. Ma'rifatullah membimbing hamba agar seluruh langkahnya berada di bawah cahaya Allah. Ayat 77. Tidakkah kau melihat orang yang diberi perintah menahan tangan, lalu ketika diwajibkan berperang mereka takut kepada manusia, seperti takut kepada Allah? Hakikat, ketakutan berlebihan kepada makhluk adalah tanda syirik hafi, syirik tersembunyi. Hati yang mengenal Allah tidak menggantungkan rasa aman kepada manusia, tetapi kepada Rabb-Nya. Ma'rifat mengajarkan, takutlah hanya kepada Allah, dan semua ketakutan lain akan sirna. Ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan menemukan kamu. Hakikat, ayat ini menyingkap kesadaran tertinggi. Setiap napas adalah perjalanan menuju Allah. Kesadaran akan kematian memurnikan hati dari kesombongan dan menumbuhkan hudur kehadiran batin. Dalam ma'rifatullah, kematian bukan ancaman, tetapi pertemuan dengan kekasih. Ayat 79. Kebaikan dari Allah, keburukan dari dirimu sendiri. Hakikat, ini adalah puncak kesadaran tauhid. Kebaikan adalah tajalli rahmat Allah. Keburukan adalah buah dari kelengahan dan hawa nafsu. Seorang salik tidak menyalahkan takdir. Ia menyalahkan kecenderungan diri yang menjauh dari Allah. Ma'rifatullah menjadikan seorang hamba rendah hati saat mendapat nikmat dan introspektif saat diuji. Ayat 80. Barang siapa taat kepada Rasul, sungguh ia telah taat kepada Allah. Hakikat, akhlak Rasul adalah cermin sifat-sifat Allah dalam bentuk yang dapat
diteladani manusia. Taat kepada Rasul berarti menapaki jalan kesempurnaan akhlak yang merupakan inti ma'rifat dalam tasawuf. Sunnah Nabi bukan sekadar ritual, tetapi jalan penyucian jiwa, cahaya yang membimbing hamba menuju kedekatan dengan Allah.